Halo, ketemu lagi di channel ini. Di depan saya masih ada Kenwood TM271 ya. Ya, ini sudah berapa kali saya buat videonya, dan untuk video yang kali ini coba kita explore fitur-fiturnya TM271 yang mungkin sepele sebenarnya, tapi kadang orang tidak tahu. Yang pertama adalah kita nyalakan dulu ya. TM271-nya keluar. Oke, kemudian kita ke VFO. Nah, tanpa extra mic kita mau scan frekuensi bebas, itu caranya gampang ya. Ini fungsi pertama adalah scan bebas, itu VFO di sini, pencet lama. Nah, dia akan gerak ke atas ya. Nambah, kalau pengen mengurangi jadi begini. Nah, balik sudah. Nih ya. Nah, ini kalau balik lagi begini. Kalau menghentikan bagaimana? Tinggal pencet VFO ini lagi aja, sudah selesai. Nah, itu yang pertama ya. Fitur yang kedua, scan juga, tapi scan di memori ya. Ini kita masuk ke memori dulu. Nah, ini memorinya kan ada banyak, 39. Kalau kita putar satu-satu kan mungkin yang mana yang kan banyak ya. Kita pencet MR lama, nanti akan scannya dia akan mencari channel-channel yang ada yang mengisi ya. Dipencet agak lama. Nah, begini. Kalau pengen balik juga begini. Nah, itu. Oke ya, pencet lagi ini untuk selesai. Nah, ini cara scan memori ya. Fitur yang lain yang cukup mudah, tapi ini kadang membingungkan ya. Di VFO itu kadang-kadang angkanya kan ada koma. Nah, itu yang diatur adalah stepnya. Contohnya ini pencet function, masuk menu ya. Kita ke menu nomor 1. Nah, ini masuknya pakai ini, kedip-kedip ya. Ini stepnya 6, bisa 625, 10, 12 setengah, 15. Kalau saya seneng di 5, 2,5 juga bisa. Saya seneng di 5 karena ini nanti merata, tidak ada frekuensi yang terlewati menurut saya ya. Tidak ada yang terlewati. Nah, itu biasanya di stepnya kita buat di angka 5. Kalau Anda pengen 10, juga ada yang pakai 10, itu enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi kalau pakai ini kadang-kadang ada yang terlewat, atau 12 setengah itu ada yang terlewat. Tuh. Ini berlaku juga di radio lain ya. Setting step ini juga berlaku di radio lain. Kadang di Yaesu itu malah kadang bisa berubah sendiri kalau kita tidak sengaja berubahnya dari home channel kalau tidak salah. Nah, ini sepele tapi kadang membingungkan. Nah, kalau saya pilih angka 5 stepnya. Nah, fitur lain yang akan kita coba adalah kita ingin merubah frekuensi dengan cepat seumpamanya, dan extra mic mungkin tidak bisa untuk menulis frekuensi di sini secara langsung, maka yang kita lakukan adalah fitur yang ini. Jadi angka megahertz di belakang angka 14 itu, di angka 3-nya akan kedip-kedip. Kemudian kita bisa berpindah agak lebih cepat ke frekuensi yang lain. Caranya dengan mencet tombol ini pelan aja, sekali aja, nggak usah lama-lama. Nanti tombol angka yang 3 itu akan kedip-kedip. Contohnya seperti ini. Nah, itu kan kedip-kedip ya. Kita bisa pindah langsung ke frekuensi yang lain. Nah, umpamanya begini. Nah, nih kita ke 146 umpamanya, atau 147, sudah pencet lagi. Nah, sudah. Karena kalau yang dipencet ini lama, nanti jadinya akan scan dia. Contohnya seperti ini. Ini saya pencet agak lama ya. Nah, ini gerak, ini scan dia. Nah, kalau saya turunkan dia turun. Nah, jadinya scan nanti. Gitu ya, jangan sampai terlalu cepat. Nah, pencetnya pelan, sekali aja. Nah, udah sampai kedip-kedip. Kalau pengen kembalikan, kedip-kedip lagi. Fitur yang lain lagi yang kadang sepele tapi dicari tidak ketemu, padahal tulisannya ada di sini ya. Ini ada tulisan SQL. Jadi kalau kita pengen mengatur SQL-nya di sini, itu tinggal pencet tombol function ini, kan warnanya biru ini ya. Nah, itu kemudian pencet tombol REV ini.
Nah, caranya begini, kedip-kedip ya, tidak usah masuk menu tapi pencet tombol ref. Nah, ini sequelnya sudah bisa ya. Mau kita rubah tinggal begini saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maksimalnya sampai 9, minimalnya sampai 0 ya. Buka square kalau begini berarti ngosos dia. Nah, ini buka square ya. Nah, 1 tutup. Nah, itu caranya demikian. Pengen keluar pencet F lagi. Dah. Demikian, buka tutup square-nya. Fitur dan menu yang lain yang cukup bermanfaat ya. Ini mungkin kita tidak menyadari ada yang merubah atau apa, jadinya kita dikira tidak bisa transmit. Contoh ini ya, contoh yang saya perlihatkan ini. Ini saya mau ke umpamanya ke frekuensi 16 atau 16-an atau 17-an. Ini kalau saya pencet di sini angka 7 kedip-kedip ya, saya rubah. Kan ini maksimalnya di 150 MHz dan 140 MHz ya. Padahal kita mau ke maunya di 160 MHz, kan tidak bisa ini. Nah, ini. Oh, ini kenapa? Nah, caranya adalah kita ngecek dulu di bagian ini ya, pencet function kemudian menu. Function, kemudian menu. Kita ke menu 7 ya, ke menu 7 yang ada judulnya PVFO, Programmable VFO. Nah, ini Programmable VFO. Kita pencet menu ini. Nah, ini yang jadi kelihatan tadi kenapa maksimalnya di 150 dan paling bawahnya 140. Ini selama kedip-kedip kita putar ini, kemudian pencet untuk memasukkan. Coba kita lihat ini ke bawahnya sampai berapa. Nah, maksimalnya 173 MHz, paling bawahnya 136 MHz. Nah, ini seumpamanya pengen kita lebarkan dengan maksimal, ini kita pilih 136 MHz, kemudian kita pencet tombol menu ya. Nah, ini kedip-kedip, ini juga kita bisa rubah maksimalnya umpamanya menjadi, kita maksimalkan 173 MHz. Bisa. Jadi nanti bisa bergeser dari frekuensi paling bawah sampai paling atas. Nah, ini kita pencet menu. Nah, kembali ke sini ya. Untuk keluarnya nanti kita pencet tombol function ini juga bisa. Nah, sekarang kita coba apakah dia bisa turun. Pencet ini ya. Kita cek ya. Nah, itu kedip-kedip ya. Kita turunkan. Nah, bisa sekarang. Naiknya lebih bisa. Bisa sampai maksimal. Pencet lagi. Nah, itu caranya. Kalau kita ingin membatasi radio ini dari mamanya 140 sampai 145 MHz, ya bisa. Tergantung kita yang punya mau kemana. Frekuensinya mau dibatasi atau diperluas. Fitur yang bagus, jarang ada di radio lain. Tapi kadang juga bisa membuat yang punya bingung kalau nggak tahu gitu. Fitur lain lagi yang ada di radio ini tanpa menggunakan extra mic adalah mengaktifkan tone-nya. Kalau mengatur tone kan kita masuk ke menu ya, mengatur tone-nya. Namanya ini masuk function. Nah, ini kan itu menu nomor 7 masih, kita pindah ke menu tone itu menu nomor 2. Kita mengatur tone dari sini ya, kita pencet ini. Nah, ini kedip-kedip bisa diatur, namanya kita rubah menjadi 100. Kita masukkan lagi dengan pencet ini. Nah, gitu. Kita keluar kan belum ada tanda tone-nya di sini. Nah, mengaktifkan tone itu menggunakan function dan call. Nah, ini ada tulisan tone ya. Tone ini warnanya biru, berfungsi ketika tombol function biru ini dipencet terlebih dahulu. Contohnya adalah dengan pencet function, kemudian kita pencet call. Nah, itu tone-nya sudah ada di layar. Kalau tidak pengen tone, pengen DCS dan yang lain, pencet lagi function, kemudian call. Nah, CT bisa keluar. Nah, ini function call DCS keluar. Function call tidak ada lagi. Kalau pengen lagi function tone. Gitu ya, muternya begitu aja. Jadi tinggal yang dibutuhkan tone atau CT atau DCS, tergantung Anda.
Nah itu kalau sudah baru nanti disimpan. Cara simpennya ada di video yang lain ya. Nah itu sepele tapi kadang kita tidak tahu di mana tempatnya. Ada fitur tombol yang ada di sini ya. Ketika kita mencet tombol call ini, mesti keluarnya 144 MHz. Dan ini jarang yang merubah biasanya. Dibiarkan begitu karena kita nyaman di VFO dan di MR, memori. Nah biasanya kayak saya itu radio kalau ada callnya saya ganti dengan frekuensi yang ada di lokal saya ini. Bisa direct, bisa kadang repeater gitu. Tapi tidak di 144 MHz. Nah, apakah di TM271 Kenwood ini bisa dirubah? Bisa dirubah. Caranya sama dengan cara menyimpan frekuensi yang lain. Contohnya adalah umpamanya ini kita kembali ke VFO dulu ya yang jelas ya. Ciri-cirinya VFO kan tidak ada angka ataupun logo apapun di pojok kanan atas. Nah ini caranya dengan kita tentukan dulu frekuensinya berapa. Seumpamanya ini di tempat saya ya, seumpamanya. Ini saya pencet ini dulu, kita cari frekuensinya umpamanya 14624 umpamanya. Ini saya kembalikan. Nah caranya nanti adalah dengan pencet function ya. Kan kedip-kedip ini ya angkanya 21 ini ya. Nah kita cari yang logonya C atau call. Nah kita cari, putar dial. Nah ini C ya. C kalau sudah C kita pencet MR sebentar aja, tidak usah ditahan. Nah ini kita pencet. Nah sudah ya, tidak ada. Ngeceknya lagi gimana? Ngeceknya lagi pakai MR bisa atau pakai call, atau saya pencet call ya ini ya. Nah sudah 14624. Nah ini C. Kalau untuk membuktikan, coba ini kita kembali ke VFO, kita ganti frekuensi yang lain ya. Udah umpamanya ini 14024. Kita pencet call. Nah sudah. Jadi kita punya satu tombol untuk frekuensi yang sering kita pakai di sini umpamanya untuk menjadi sebuah frekuensi apa ya, ujung atau yang sering kita panggil di sini di call. Cukup mudah tapi jarang yang merubah memori call ini, jarang. Setahu saya ya dibiarkan di 144 MHz. Karena mungkin sudah nyaman di memori dan VFO kali ya. Fitur yang lain lagi yang kemungkinan terpakai adalah menu radio bisa mati sendiri seumpamanya kita lupa ya. Itu sepele tapi kadang kita perlu. Ini masuknya ke function dia masuk menu, kita cari yang APO, automatic power off. Nah sebentar nah ini kan di off ya. Kalau pengen kita menghidupkan, kita pencet tombol ini, kan off-nya kedip-kedip. Nah ini 30 menit, 60 menit, 90 menit, 120 menit, 180 menit dan off. Biasanya saya di 90 menit kalau sudah tidak terpakai radio biar mati sendiri. Kalau saya begitu. Tinggal pencet ini, sudah kita keluar, nanti 90 menit mati sendiri. Tapi pastikan Anda tahu ya. Jangan yang setting orang lain dikasih automatic power off, yang punya ndak tahu mati sendiri dikira rusak. Nah itu kasihan yang punya. Kalau kita setting seperti ini, pastikan kalau seperti APO itu automatic power off, yang punya tahu bahwa radionya disetting seperti itu, jadi tidak bingung. Kasihan juga kalau sampai beliaunya ndak tahu. Kemudian satu fitur yang bermanfaat sebenarnya, cuma kadang juga membuat orang bingung adalah kita pencet function ya, kemudian masuk menu. Nah ini nanti di nomor 22 itu ada fungsi BCL ya, bukan Bunga Citra Lestari ya, ini busy channel logout. Nah ini fungsi yang sebenarnya oke. Ini karena pilihannya cuma on dan off. Kalau kita on kan ya ini, kalau kita on kan ini
umpamanya kita ini di satu komunitas yang pengguna ini saja, jadi kita nggak bisa saling numpuk. Jadi umpamanya ini semua radio kita on kan di satu komunitas kita gitu. Ini di radio lain juga ada ya fungsi BCL ini, ada yang nyebutnya BCL, ada yang nyebutnya BCLO, Busy Channel Logout. Nah gitu. Nah ini kalau di satu komunitas ini sama-sama dihidupkan, nanti kalau ada satu radio sedang berbicara, yang lain tidak bisa numpui, harus mendengarkan dulu sampai selesai baru kita gantian ngomong. Kalau kita off kan seperti ini, nanti kita bisa saling numpuk, seperti kadang di rekan, disimplekan, di RPU itu kadang saling numpuk ya, itu bisa. Tapi kalau di on kan seperti tadi, kalau mamanya dipakai di satu komunitas tertentu kan enak itu. Jadi yang lain ngomong dulu, tidak tumpuk-tumpukan, jadi informasinya bisa jelas ke semua yang bawa radio bisa dengar. Kalau BCLO-nya di on kan, jadi semua bisa saling mendengar dulu, begitu satu selesai yang lain gantian ngomong. Kalau di off kan ya bisa tumpuk-tumpukan seperti di biasanya ya, di lokalan atau pas di balapan itu. Tuh ini kadang sepele tapi fungsinya sebenarnya bagus ya. Cuma kadang kalau untuk ngobrol-ngobrol harian biasa ini orang tidak mau pakai fitur ini. Nah itu tadi ya beberapa fitur yang mungkin bisa bermanfaat, bisa berguna buat saya, buat Anda maupun yang punya radio TM271, dan mungkin ini juga berfungsi juga di TM281. Bisa memaksimalkan fitur-fitur menu-menu yang ada di radio kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan tentunya sampai jumpa di video yang lainnya.